Di kota seperti Bekasi, perubahan cuaca dalam hitungan jam dapat berdampak besar pada aktivitas manusia. Namun, memprediksi kondisi cuaca secara akurat masih menjadi tantangan, bahkan dengan model konvensional yang telah lama digunakan. Oleh karena itu, berbagai arsitektur deep learning mulai dimanfaatkan untuk peramalan cuaca. Dari sini, muncul pertanyaan utama, model mana yang paling akurat dan paling efisien untuk kebutuhan operasional? Peramalan cuaca sangat penting untuk berbagai sektor seperti pertanian, energi terbarukan, dan mitigasi bencana. Fokus kami yaitu prediksi suhu dan radiasi matahari yang akurat untuk optimasi sistem energi surya dan strategi adaptasi iklim. Tantangannya, model perakiraan cuaca numerik tradisional seringkali menghadapi kendala kompleksitas komputasi dan akurasi untuk peramalan jangka pendek hingga menengah. Untuk purpose-nya adalah melakukan perbandingan komprehensif antara tiga arsitektur deep learning untuk peramalan cuaca 72 jam menggunakan data meteorologi dari Bekasi Indonesia. Tiga arsitektur itu adalah untuk pertama perbandingan sistematis tiga arsitektur state of the art untuk peramalan suhu dan radiasi matahari. Untuk kedua, itu adalah evaluasi strategi pembelajaran Ensemble. Untuk ketiga, itu adalah bukti empiris yang menunjukkan kinerja superior pendekatan Ensemble dengan implikasi praktis untuk perencanaan energi terbarukan. Pada penelitian ini, kami mengangkat topik peramalan iklim dan radiasi matahari menggunakan pendekatan deep learning. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kondisi cuaca dan intensitas radiasi matahari secara lebih akurat dengan memanfaatkan data historis meteorologi dan model pembelajaran mendalam. Pada tahap data collection, data dikumpulkan dari observasi meteorologi per jam di wilayah Bekasi, Indonesia. Dataset ini terdiri dari 13 fitur utama seperti suhu pada ketinggian 2 meter, kelembapan relatif, tutupan awan, kecepatan dan arah angin, tekanan permukaan, serta berbagai jenis radiasi matahari termasuk radiasi pendek, langsung, difus, dan terestrial. Selain itu, fitur temporal seperti jam, hari, dan bulan dikodekan menggunakan transformasi sinus dan kosinus untuk mempertahankan pola siklus waktu. Tahap selanjutnya adalah preprocessing data. Untuk menangani missing values, digunakan metode forward fill dan backward fill. Kemudian, entry null yang masih tersisa dihapus dari dataset. Setelah itu, data dinormalisasi menggunakan standar scalar agar seluruh fitur memiliki kontribusi yang seimbang selama proses pelatihan model. Dataset kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian, dengan tetap mempertahankan urutan temporal guna mencegah kebocoran data. Penelitian ini membandingkan tiga arsitektur model deep learning untuk melakukan peramalan selama 72 jam ke depan berdasarkan 168 jam data historis. Model pertama adalah bidirectional LSTM atau BLSTM yang memproses data dalam dua arah, maju dan mundur sehingga mampu menangkap konteks temporal secara lebih menyeluruh. Model kedua adalah CNN LSTM Hybrid yang mengombinasikan lapisan konvolusional satu dimensi untuk ekstraksi fitur lokal dengan LSTM untuk permodelan hubungan temporal. Model ketiga adalah CNN GRU Hybrid yang menggunakan GRU sebagai alternatif LSTM karena proses pelatihan yang lebih cepat dan jumlah parameter yang lebih sedikit. Seluruh model menerapkan dropout sebesar 0,3 dan batch normalization untuk mengurangi resiko overfitting. Untuk meningkatkan performa prediksi, penelitian ini juga menerapkan strategi ensemble. Pendekatan pertama adalah simple averaging, yaitu mengambil rata-rata sederhana dari seluruh hasil prediksi model. Pendekatan kedua adalah weighted ensemble, di mana setiap model diberi bobot berbeda, yaitu 0,5 untuk BLSTM, 0,3 untuk CNN LSTM, dan 0,2 untuk CNN GRU, berdasarkan kinerja validasi masing-masing model. Kinerja model kemudian dievaluasi menggunakan beberapa metrik, yaitu mean absolute error atau MAE, root mean squared error atau RMSE, serta koefisien determinasi R2, baik untuk prediksi suhu maupun radiasi matahari. Kemudian kita masuk ke experimental in project setup. Pada project ini kami mengimplementasikan model dengan TensorFlow 2.x dan Keras API yang dilakukan pada sistem dengan akselerasi NVIDIA GPU. Kami menggunakan optimizer Adam dengan initial learning rate 0,001, batch size sebesar 32, dan epoch maksimum sebesar 50 menggunakan early stopping dengan patient 10 yang diterapkan untuk mencegah overfitting.
Kemudian untuk arsitektur modelnya sendiri, pada tahap pertama kami mengambil data mentah dari OpenMeteor API tahun 2020 sampai 2025. Di stage selanjutnya dilakukan pre-processing. Kemudian diimplementasikannya pada beberapa model, yaitu BLSTM, CNN-LSTM, dan CNN GRU yang nantinya akan diberikan bobot dan dirata-ratakan pada ensemble method, dan yang terakhir dilakukannya evaluasi dengan MAE dan RMSE. Kemudian untuk konfigurasi input berbentuk 168,15 mewakili 168 jam data historis dengan 15 fitur, dan output berbentuk 72,2 mewakili peramalan 72 jam untuk suhu dan radiasi matahari. Berikut adalah penjelasan model arsitektur lebih lanjut. Jadi semua model itu sudah menggunakan parameter dropout itu sebesar 0,3. Lalu batch normalization setelah lapisan berulang, dan juga fungsi aktivasi relu di lapisan dense, kecuali lapisan output akhir yang merupakan aktivasi linear. Untuk training configuration dan data sequence training, kita sudah melakukan konfigurasi training yaitu dengan menggunakan optimizer dan learning rate yaitu Adam Optimizer, dan juga fungsi loss dan metrik yaitu MSE dan MAE dengan menerapkan regulasi yaitu early stopping dan learning rate reduction on plateau, dan juga pembagian data yaitu 20% dari data pelatihan dicarangkan untuk validasi. Dan untuk struktur data sequence-nya yaitu kita menggunakan pendekatan metode sliding window dengan membandingkan waktu 168 jam berturut-turut sebagai input untuk memprediksi 72 jam berikutnya, yang menghasilkan ukuran dataset akhir yaitu 26.065 urutan dari total 26.304 data asli, dan membagikan pelatihan yaitu 20.852 urutan untuk pelatihan dan 5.213 urutan untuk pengujian dengan urutan temporal dipertahankan. Kami dapat menyimpulkan bahwasannya semua model menunjukkan konvergensi yang cepat mencapai kinerja terbaik mereka dalam 5 epok pertama. Kemudian yang kedua, callback pengurangan learning rate diaktifkan sekitar epok 8 sampai dengan 9. Kemudian kami juga mengurangi learning rate dari 0,001 menjadi 0,00005. Early stopping diaktifkan antara epok 13 sampai dengan 14 untuk mencegah overfitting. Kemudian yang ketiga, itu model CNN GRU menunjukkan perilaku pelatihan yang paling stabil dengan fluktuasi minimal antara training loss dan validation loss. Hal ini mengindikasikan kemampuan generalisasi yang baik. Nah, di sini terdapat tabel model performance matrix, di mana model terbaik ada CNN GRU mencapai kinerja individu terbaik dalam prediksi suhu, mencatat R2 tertinggi 0,76 dan error terendah MAE 1.07 derajat Celcius dan RMSE 1.42 derajat Celcius. Hierarki kinerja yaitu adalah model CNN GRU mengungguli CNN LSTM, yang mana keduanya lebih baik daripada BLSTM. Nah, di sini juga terdapat hasil prediksi dari data aktualnya juga, jadi hasil perbandingan dari prediksi dengan data aktual. Di sini temperatur forecasting, semua model berhasil menangkap siklus suhu diural harian selama horizon prediksi 72 jam. Prediksi ensemble menunjukkan kesesuaian yang sangat erat dengan data aktual. Kemudian solar radiation forecasting, model-model menunjukkan kemampuan untuk memprediksi siklus siang malam yang jelas, termasuk nilai mendekati 0 pada malam hari dan nilai puncak yang melebihi 800 watt meter persegi pada tengah hari. Nah, di sini juga terdapat correlation between aktual sama prediction values-nya. Di sini korelasi yang ideal ditunjukkan oleh titik-titik data yang terletak rapat di sekitar garis referensi diagonal yang mewakili prediksi sempurna. Kemudian model ensemble menunjukkan penyebaran atau scatter plot yang berkurang dan jumlah outliers yang lebih sedikit dibandingkan dengan model individu, terutama pada rentang suhu ekstrem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ensemble, khususnya weighted ensemble, mampu meningkatkan akurasi peramalan cuaca. Sementara CNN GRU menawarkan solusi paling efisien untuk penerapan real time. Rekomendasi kami yaitu studi mendatang harus fokus pada mekanisme attention, transfer learning, dan integrasi neural network berbasis fisika. Dengan terus berkembangnya teknik deep learning, peramalan cuaca tidak lagi sekedar prediksi, tetapi menjadi alat strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.